cium sepintas ini aromanya wangi, amisnya kalah. Tapi kalau dilihat dari bahannya, ini oplosan amis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Amin. Salam pemula, salam PAUD, salam satu hobi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang oplosan pelet yang kemarin saya buat. Dalam oplosan ini saya buat 50 mili, yaitu dengan 50% amisan dan 50% bahan sisa atau kita sebut wangi. Ini yang kemarin. Terus untuk oil base nya saya buat 40% dan bahan sisanya 60%. Jadi oil base nya 20 mili dan bahan sisanya 30 mili. Kemarin itu saya pakai tenggiri 10 mili dan nanas 10 mili. Jadi yang paling banyak di sini penggunaannya adalah tenggiri oil 10 mili dan nanas 10 mili. Tapi aroma yang keluar untuk amisannya itu aroma daging. Padahal daging ini hanya 3 tetes. Dan untuk nanasnya hilang. Jadi yang keluar aroma jambu tipis. Saya sengaja menggunakan bahan-bahan dasar yang aromanya tidak terlalu keluar. Jadi agar si dalemannya ini tidak menonjol. Dan ini biasanya dilakukan oleh para senior-senior yang udah kawakan. Jadi biasanya senior ini membuat oplosan dengan berbagai bahan. Dan si basicnya ini harus tertutup. Jadi kalau ada orang yang paham atau ngerti tentang masalah esen, si esennya ini nggak bisa ditiru. Contoh kecil yang keluar dominan durian. Jadi yang kalau dicium, kita cium aromanya aroma durian atau dikatakan durian geranium. Jadi kalau dicium cuma yang tercium ini aroma durian geranium. Nah, untuk dalamannya ini akan sulit kita bongkar karena biasanya si bahan-bahan dalamnya ini memilih bahan-bahan yang memang aromanya itu lebih soft atau lebih kalem. Jadi kalaupun ada orang yang coba buat atau coba niru, itu hanya aroma luarnya yang sama, bisa saja sama, tapi dalemannya akan beda, hasilnya pun akan beda. Jadi ini hanya sebagian contoh bahwa untuk menentukan oplosan amis atau wangi itu tidak bisa berdasarkan aroma. Nah, di sini saya buat amis 50%, wangi 50%. Tapi aroma yang keluar adalah amis. Padahal kalau kita timbang-timbang atau hitung-hitung, amis dan wanginya sama, 50-50. Kalau secara teori, berarti amisnya setengah, wanginya setengah. Tapi aroma yang tercium amis, karena aroma daging yang sangat kuat. Terus kenapa saya pakai tenggiri? Nah, tenggiri ini emang tadi yang saya sebutkan. Jadi tenggiri ini punya aroma yang lebih kalem. Jadi si basicnya ini akan tertutup.
Begitupun paus tidak terlalu keluar. Jadi si paus ini tertutup juga. Malah yang keluar itu tenggiri water yang hanya 5 mili. Kalau dicium itu aroma tenggiri water base-nya yang sedikit tercium. Nah, terus di sini saya pakai nanas 10 mili. Kenapa saya pakai nanas 10 mili? Dasarnya adalah karena nanas ini salah satu bahan yang mempunyai ambang deteksi tinggi. Geranium, jambu, sisanya pasta, dan essential oil. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah nanas. Nanasnya 10 mili. Tapi setelah dicium, aroma nanas ini hilang. Berbagi tips atau trik untuk melihat oplosan. Karena oplosan ini tidak bisa ditentukan oleh aromanya. Kalaupun aromanya amis, kalau bahan dasarnya lebih banyak bahan lain ketimbang amisannya, itu akan dianggap tidak amis oleh ikan. Begitupun sebaliknya. Contoh ini. Contoh. Ini terlihat jelas ya. Terpisah. Ini berarti water base-nya, yang bawah, yang atas oil base. Ini sekitar 80-20. Jadi oil base-nya 80%, water base-nya 10%. Ini aromanya amis, tapi ada wangi-wanginya. Tapi kalau udah dikocok, ini aromanya wangi, amisnya dikit. Coba kocok. Ini strawberry nanas, tapi lebih ke nanasnya. Si amisnya nggak terlalu keluar, tapi ada. Jadi kalau dicium sepintas ini, aromanya wangi, amisnya kalah. Tapi kalau dilihat dari bahannya, ini oplosan amis. Karena yang saya tahu dari beberapa kali saya tanya ke penyedia esennya, saya butuh aroma esen buah, tapi yang jenis oil base. Dan rata-rata mereka menjawab untuk aroma buah jenis oil base itu udah udah jarang yang jual karena nggak laku atau susah lakunya, jadinya nggak nyetok. Jadi kebanyakan yang beredar di kita untuk aroma buah wangi itu rata-rata 99% itu pasti water base, karena jarang yang oil base untuk aroma buah. Terus ini, nah ini terlihat ya, yang atas ini oil base, yang bawahnya ini water base. Ini settingannya 90 wangi, 10-nya amis. Ini kalau dikocok udah jelas ini wangi, karena emang di setnya wangi, dan hasilnya pun akan dianggap wangi karena amisannya hanya 10%. Dari reaksi ini kita bisa lihat. Nah, ini oplosan yang kemarin. Ini baru terlihat sekarang berapa jam ya? Sekitar 10 jaman. 10 jaman ini disimpan baru segini yang bisa. Ini kalau udah mungkin 2 hari ya, 2 hari atau 3 hari nanti akan terlihat. Ini 20 amisannya, 20%, 40% atau 20 mili.
Jadi untuk menentukan oplosan amis dan tidaknya di air atau wangi di air itu dari bahannya. Lebih banyak mana oil base-nya atau water base-nya. Tapi tidak bisa dipastikan juga. Karena bisa saja si jenis oil base-nya ini pakai carrier oil yang tidak amis. Seperti minyak zaitun, almond oil, atau avocado oil, atau PCO. Itu sama-sama sebagai carrier oil. Dan itu tidak akan dianggap amis. Hanya sebagai carrier oil. Jadi untuk esen sendiri itu tidak bisa ditentukan dari aromanya. Oh, aromanya amis nih, ini pasti oplosan amis. Tidak mesti. Atau ini oplosan wangi, pasti wangi. Tidak mesti juga. Jadi biasanya hanya orang yang buatnya yang tahu. Kita hanya bisa menerka atau bisa membaca dari jenisnya atau memperkirakan tepatnya. Kita hanya bisa memperkirakan dari jenisnya yang dipakai, oil base dan water base. Karena oplosan kalau jenisnya beda, water base dan oil base, itu semakin lama pasti akan terpisah. Nah, seberapa lamanya terpisah ini tergantung dari pelarutnya. Pelarutnya semakin semakin pas, itu biasanya hitungannya minimal 24 jam, bahkan ada yang 2 hari, 3 hari baru terpisah. Kalau pelarutnya kurang, apalagi kalau nggak pakai pelarut, jenis oil base dan water base, itu begitu dikocok, hitungan menit langsung terpisah. Untuk oplosan ini sebenarnya saya buat 50-50. 50% amis, 50% wangi. Jadi tidak untuk babon atau tidak untuk rame. Standar-standar aja. Nah, terus ada beberapa sahabat yang nanya, "Kang, dijual nggak oplosannya?" Nah, jadi untuk oplosan ini hanya kebutuhan konten saja, tidak untuk dijual. Karena bahannya pun terbatas, nggak ada lagi. Jadi ini hanya untuk kebutuhan konten saja. Kalau ada yang mau nyoba, yang udah saya buat stok, itu oplosan PPB tinggi, booster, dan trigger yang ada di video sebelumnya. Jadi untuk yang sedang belajar ngoplos, bisa dicoba oplosan yang kemarin-kemarin. Itu saya buka dari bahan takaran, bisa dipraktekkan di rumah. Termasuk oplosan yang ini pun bisa dipraktekkan di rumah. Mungkin ada yang tanya, "Kang, untuk bahannya harus sama tidak?" Nah, ini yang jadi masalah. Untuk masalah oplosan ini, yang nomor satu tetap adalah kualitas. Kualitas bahan esen semakin baik atau semakin bagus, itu hasilnya pasti lebih bagus, akan lebih bagus. Terus untuk menentukan bahan bagus tidaknya seperti apa atau bagaimana, satu-satunya cara adalah dengan diuji. Dengan merek ini atau dengan bahan ini, kita campur, hasilnya seperti apa, kita ganti merek lain, ganti lagi merek lain, campur lagi, tes lagi, hasilnya seperti apa. Nah, nanti akan dapat kesimpulan, oh ternyata bahan ini atau merek ini yang bagus. Jadi tidak bisa dipastikan. Dan nggak mesti sama, maksudnya gitu. Dan yang paling terpenting adalah fungsi esen
ini sendiri. Jadi fungsi esen ini tetap hanya sebagai pelengkap umpan, agar umpan ini lebih cepat ditemukan ikan. Jadi yang utama itu adanya di umpan, bukan di esen. Kenapa saya bilang begitu? Saya udah beberapa kali cerita di video sebelum-sebelumnya. Karena sebelum saya belajar ngoplos pun, saya juga sama beli sana sini. Dan kesimpulan yang saya ambil adalah nomor satu adanya di umpan. Kalau umpannya udah cocok di empang yang akan kita pancing, pakai esen yang biasa pun akan lebih terasa. Apalagi pakai esen yang lebih bagus lah. Sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa diambil manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dan tolong dikoreksi kalau emang ada salah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.